Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum ya tanamid? Alhamdulillah khair ma'afiyah. Pertama-tama mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Jan Fiansyah kembali lagi bersama saya. Kali ini kita belajar pelajaran SKI kelas 4 tentang bab 1, yaitu betapa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Langsung saja pada materi, yakni Nabi Muhammad SAW berdakwah agama Islam. Ya, dalam berdakwah agama Islam, Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun metode dakwah beliau sebagai berikut. Jadi metode dakwah beliau kedua. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Rasulullah SAW melakukan dakwah agama Islam hanya kepada keluarga dekat dan para sahabat dekat beliau. Karena apa? Nah, ini untuk kalau dalam bahasa Jawa ini kedukulan, untuk membiasakan orang-orang terdekat dulu agar bisa menerima agama Islam, kemudian nantinya akan ditularkan oleh beberapa kerabat kita. Ya, itu metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa beliau? Nah, yang termasuk orang-orang dekat ini. Nah, di sini diterangkan orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa itu terdiri dari kalangan keluarga beliau. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kepribadian dan kejujuran serta ketulusan Rasulullah SAW. Nah, jadi keluarga ini ya, benar-benar mengetahui gimana sih akhlak Rasulullah SAW, bagaimana kejujuran Rasulullah SAW. Nggak mudah kalau kita, makanya itu kalau kita jujur, orang lain akan mengetahui, percaya dengan kita. Makanya kita tidak boleh berbohong. Ya. Dan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang belajar agama pada waktu itu, mereka disebut dengan as-sabiqunal awwal. Ma makna as-sabiqunal awwalun? Nah, dijelaskan, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama
Islam. Jadi orang-orang yang pertama kali belajar agama Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa aja beliau? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Ya, beliau adalah orang yang sangat-sangat mengerti Rasulullah. Bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana tingkat keikhlasan serta sungguh-sungguh beliau ini. Nah, istrinya yang tahu kawan, ya, sehingga istrinya percaya bahwasanya benar-benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sepupu, ya, sampai diasuh oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur sekitar 6 atau 7 tahun, ya, diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok beliau seperti itu? Kok mengasuh Sayyidina Ali? Karena agar balas budi istilahnya. Kalau dalam bahasa kita balas budi. Waktu itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Lanjut. Nah, yang ini Abu Bakar, ya, As-Siddiq, sahabat karib Nabi Muhammad SAW, mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang benar-benar jujur dan nggak pernah namanya bohong. Ini. Lanjutnya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan adalah sahabat Abu Bakar. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Yuk ikut ajaran Muhammad, karena Muhammad seperti ini." Dan awalnya Utsman bin Affan ini juga mengetahui siapa sih sosoknya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Lanjutnya nomor 5 Zubair bin Awam. Ini adalah sahabat Abu Bakar juga. Abdurrahman bin Auf. Nah, sahabat Abu Bakar juga. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar juga. Talha bin Ubaidillah, dan ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini termasuk beliau-beliau ini adalah orang atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan beliau mengetahui bagaimana sih Rasulullah itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Ini adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pengasuh Nabi Muhammad SAW ketika menyusui waktu itu. Ya. Tuh. Jadi Rasulullah SAW berdakwanya lewat orang-orang terdekat beliau, ya, itu dinamakan secara sembunyi-sembunyi. Jadi diajak ke siapa? Ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, tempatnya di sana, tempat belajarnya itu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Apa yang dilakukan pertama kali? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu Al-Quran dan akhlak dan tauhid. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga, sahabat, dan kerabat. Ya, madrasah pertama kali. Nah, orang-orang pilihan Allah tersebut yang dimaksud as-sabiqun awal tadi mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu pengajaran agama Islam dilakukan di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kali ini sudah selesai dengan materinya yang pertama, yakni tentang dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Semoga apa yang kami
disampaikan tadi bisa diterima oleh anak-anak, oleh pembelajar semuanya dan murid-murid semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu murid-murid sekalian, anak-anak sekalian bermanfaat di dini wa dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.